Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan kajian yang selanjutnya adalah mengenai macam-macamnya hijab tutup hati, yang kemudian hijab-hijab itu menjadikan hati itu tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan seorang ulama mengatakan, bermunajat kepada Allah, ya man a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya man ihtajaba fi surati qati izzihi an tudrikuhu al-absaru, yang artinya wahai zat yang telah menutupi fi surati qati izzihi, di dalam perumpamaan gelang yang meliputi ya kemuliaannya, an tudrikahul absaru, jauh dari mata-mata itu dapat menemukan zat tersebut. Di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian menutupi zatnya, di mana tutup itu meliputi seolah seperti gelang yang memutar. Ya, ini kinayatun anil hujubil qahriyah, yakni kiasan perumpamaan beberapa hijab yang hijab itu sifatnya memaksa, memaksa sehingga orang tersebut tidak bisa menyaksikan zat Allah. Ya. Wahya hujubul izzah, ia adalah hijab kemuliaan, yang dimana kemuliaan itu Allah menutupi ya, zatnya dengan hijab kemuliaan. Jadi hijabnya berupa izzah atau kemuliaan. Yang dihijab adalah an ibadihi, dari hamba-hambanya Allah, ma'a syiddati zuhurihi, disertai pada saat secara bersamaan Allah itu syiddati zuhurihi, yakni amat sangat pertela itu berarti tampak nyata ya. Zat Allah itu tampak nyata, tetapi kemudian ya, dengan keperkasaan atau dengan kemuliaan Allah ya, Allah menutupi dirinya kepada hamba-hamba yang memang dikehendaki tertutup ya. Jadi ada hamba-hamba yang memang ditutup dan ada hamba-hamba yang memang dibuka, itu terserah Gusti Allah. Wa marji'uha ila dawairil hissi wal wahmi wal ghaflah wal akinnati allati 'alal qulub, di mana marji' atau kesimpulan daripada hujub atau aling-aling tutup itu kurang lebihnya kembali kepada ya lingkaran atau kembali kepada permasalahan, yaitu al-hissi. Satu adalah ponco indriyo atau panca indera. Jadi panca indera ini memang digunakan oleh Allah untuk kemudian ketika panca indera ini digunakan oleh manusia, maka justru dengan menggunakan panca indera itu manusia tidak bisa menyaksikan Allah. Nah, panca indera ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengamati, menyaksikan tampilan terluarnya Allah, kalau bahasa khususnya. Kalau bahasa umumnya adalah ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah itu sebenarnya kalau lebih kepada penjelasan yang sebenarnya adalah manifestasi atau perwujudan tampilannya terluarnya Allah. Jadi kembali bahwa marji atau tempat kembalinya, bahwa aling-alingnya Gusti Allah itu kembalinya satu adalah panca indera. Jadi panca indera itu kalau digunakan sebagai sandaran untuk mengenal Allah justru malah tertutup. Itu begitu. Nah, panca indera ini itu sebagai alat saja, di mana tempat jadi mata itu kalau melihat itu nanti mata itu larinya adalah ke saraf-saraf, kemudian ke otak ya, otak atau logika atau akal. Akal itu apa? Akal itu hanya bersifat bundeli atau menjirat atau mengikat daripada kebebasan pemahaman hati. Satu. Kemudian wal wahmi ya, bahwa aling-aling kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesianya adalah tutup-tutup yang dibuat oleh Allah
agar manusia itu yang dikehendaki agar dia tidak bisa bersaksi menyaksikan Allah. Yang kedua adalah al-wahmu. Wahmu itu adalah salah cipta dan salah sangka. Gitu. Salah ciptanya apa? Kalau kita kembali kepada pengertian bahasa, susunan bahasa, etimologi, salah itu keliru, cipta itu pikiran. Ya. Jadi kalau salah cipta berarti salah menggunakan pikiran atau menyimpulkan dengan sebatas pikiran. Kemudian yang kedua adalah wahmun ini adalah bermakna salah sangka. Salah itu keliru, sangka itu berprasangka, berangkat dari perasaan. Tuh. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya wal ghaflati. Ya. Ghaflah itu adalah semacam keterlenaan atau keterlalaian. Di dalam Al-Quran Allah bersabda, wala takum minal ghafilin, dan jangan kalian itu termasuk dari golongan orang-orang yang ghafil, yakni orang-orang yang lalai pangling kepada Allah. Jadi lalainya itu berbasis pada pangling, begitu. Jadi lalai ini ada dua ya. Lalai itu ada dua. Satu adalah nisyan. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu di sana ada nisyanun, ada ghaflatun. Kalau nisyan atau nasya, lupa, itu karena manusia itu karena memang kesibukan bangun tidur sampai tidur lagi ya. Biasanya kan manusia itu dominan menggunakan angan-angan pikirannya. Ini apa betul? Ya, sehingga dia lalai dari mengingat atau menyadari Allah. Itu nisyan. Tetapi nisyan ini lebih kepada orang-orang yang mampu, sebenarnya dia mampu kembali mengingat Allah atau sadar Allah. Ya. Kemarin saya ketemu sama temen, ya, dia itu pekerjaannya sibuk sebagai pengusaha. Nah, jadi pada saat dia sibuk, itu kemudian dalam momen-momen tertentu dia sadar, iya Allah, begitu. Ya. Akhirnya orang ini, ya, jadi orang ini seketika sesaat itu kelingan sadar, oh ya Allah, begitu. Ya. Tetapi karena ngajinya belum tamat, akhirnya ketika dia dihentakkan sadar, oh ya Allah, ya, itu akhirnya dia lari kepada apa? Larinya kepada, oh ya aku kudu maca kulhu. Akhirnya dia maca begitu. Jadi kesadaran yang dihentakkan oleh Allah, ya sadar yang ingat Allah, dia kemudian larinya kepada lafaz. Ya. Dia membaca qul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi kembali lagi bahwa lupa itu ada dua. Lupa yang hanya sekedar dia tidak ingat karena sibuk di pikiran sehingga tidak sadar Allah, tapi dia mampu mengenal Allah kembali, mau menyadari, mengerti Allah kembali bahwa yang ada dan nyata ini Allah. Ya. Akhirnya sebenarnya kalau orang yang sudah paham ini, ya, mau maca kulhu, mau maca istighfar, mau maca sholawat, itu tidak masalah. Tetapi nanti kalau yang ghaflah, ya, biasanya sudah diingatkan, oh ya Allah, itu larinya dia ke lafaz. Wong lagi tinggal meneruskan sadar itu, ya, ya. Itu ciri-ciri apa namanya? Jadi ciri-cirinya orang yang ghaflah dan nisyan itu kalau ghaflah itu karena memang dia masih pangling Allah, sehingga ketika sadar dia sibuknya kepada lafaz, kepada suara. Tapi kalau orang yang kemudian sudah ingat atau sudah tahu Allah lagi, ya, maka kemudian dia tidak fokus kepada lafaz, tetapi kemudian fokus kepada sadar itu sendiri. Nah, sadar itu yang sering diungkapkan oleh berbagai pemateri itu ada yang menamakan zikir atau sadar tanpa huruf, tanpa suara. Suara butuh huruf, suara butuh suara. Kalau menurut pemateri yang lain itu namanya sirrul asror. Ya. Nah, Al-Quran sendiri itu membagi memang di situ ada nisyan, ada ghaflah. Kalau ghaflah itu Allah mengungkapkannya dengan kalimat wala takum minal ghafilin, dan jangan kalian itu, engkau itu termasuk golongan orang-orang yang pangling kepada Allah. Kalau nisyan, lupa ingat gitu. Nah, kalau nisyan ini masih ada toleransinya karena memang ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan tuntut kami ketika kami itu lupa, ya, gerambiar, ya, lupa gerambiar, itu nisyan. Tapi kalau ghaflah, lupa pangling. Ya. Tuh.
wal akinnati ngalal qulubi, ya, lan hijab atau penghalang-penghalang atau aling-alinge Gusti Allah itu akinnatan ala qulubihim wa ja'alnahum akinnatan ala qulubihim wal akinnatil lati alal qulub, yaitu tutup-tutup yang terdapat di atas hati. Jadi hati itu sebenarnya pada saat Allah meniupkan ruh kepada setiap jabang bayi, kemudian bayi ini sadar, bayi ini tahu bahwa ada itu Allah. Gitu, sebenarnya sangat sederhana. Ya. Watan hasiru fi khamsati umurin. Nah, dari berbagai keterangan tadi bahwa Allah itu dalam rangka menutupi diri atau zatnya itu bersifat alamiah, bersifat kemudian ya memaksa. Dan ketika hati manusia tertutup, maka awal yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin Islam atau ingin memasrahkan diri, maka mutlak pertama yang harus dilakukan adalah rukun Islam yang pertama, yakni syahadat. Syahadat itu apa? Syahadat itu menyaksikan Allah, bibirnya mengikrarkan dua kalimat syahadat. Oleh karena itu sebelum syahadat, orang itu harus mengalami terbukanya hati kembali. Oleh karenanya di dalam matan Subat itu diterangkan oleh Syekh Ibnu Ruslan. Di sana disebutkan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistihqoni. Awal kewajiban manusia itu bukan syahadat, bukan sholat, bukan puasa, zakat, haji, tetapi kemudian adalah ma'rifat kepada Allah. Tuh. Karena memang gawan bayi ini ku ma'rifat kabeh wong. Terus ada juga kalimat awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu adalah mengenal Allah. Dah, saya lanjutkan materinya. Nah, di situ ada tutup-tutup ya. Yang pertama tutup panca indera. Jadi kalau orang kemudian hanya mengandalkan panca indera, maka orang itu justru tertutup dari zatnya Allah. Nah, panca indera ini sebenarnya digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengamati ciptaan-ciptaan Allah. Nah, makhluk atau ciptaan Allah ini sebenarnya adalah penampilan terluar. Kalau bahasa Indonesianya itu manifestasi. Manifestasi tahu ya? Bahasa Arabnya tajalli. Kalau bahasa Quran ayat, wa min ayatihi wa min ayatihi, itu penampilan terluarnya Allah atau tajallinya Allah. Nah, tutup-tutup itu tadi, panca indera, salah sangka, salah pikir, lalai pangling, dan hatinya tertutup, itu diringkas di dalam 5 perkara. Ya, artinya hijab hati yang akhirnya hati itu tidak dapat bersaksi kepada Allah. Kita bicara hati ya, kalau masalah syahadat sih setiap orang bisa mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi apakah hatinya menyaksikan? Ya, belum tentu. Tuh. Nah, perlu juga disampaikan di sini bahwa menyaksikan, hatinya menyaksikan atau mengenal Allah itu adalah ruhaninya, berarti Islam. Ruhnya Islam. Pasrah sih, yang ada ini Allah. Lah kalau kemudian kalimat ucapan syahadat itu baru Islam ngindanas atau Islam secara fisik atau Islam supaya diketahui oleh orang lain. Oh ya, orang itu sudah baca syahadat. Berarti Islam indanas. Kalau Islam ruh itu hatinya ngerti Allah, menyaksikan Allah. Nah, semua permasalahan tutup-tutup itu tadi yang berbentuk panca indera, karena terjebak kepada panca indera itu larinya kepada pikiran, akhirnya salah pikir, kemudian akhirnya menjadi ghaflah, pangling, akhirnya menjadi tutup atas hati, itu diringkas menjadi 5 perkara. Yang pertama al-awalu hubbud dunya. Yang pertama itu adalah berbentuk atau bermanifestasi hubbud dunya alladzi zara'ahul haqqu ta'ala biqahrihi fi qulubin nas. Yakni bahwa demen maring dunia yang sudah tertanam include ya dengan sifat memaksanya Allah di dalam hati manusia. Ayat Al-Qur'annya di mana? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harus. Ya, sudah dihias-hiasi. Ya. Hubbus syahawat, demen syahwat atau demen senang. Kalau di sini diringkas hubbud dunya yang sudah diinkludkan di dalam hati manusia. Sehingga apa yang terjadi? Hatta in sarafat ilaiha al-himamu. Sehingga dengan adanya hawa nafsu hubbud dunya itu seseorang itu kemudian berpaling melengos, mejunun, madhep mantep maring dunya. Itu sifat dasarnya manusia.
Al-himam itu cita-citanya dunia. Ya. Terus watahat fihal ukul, akhirnya karena dia menghadapi dunia, akalnya menjadi bingung. Padahal di dalam rukun iman itu, ya rukun iman bahwa qada qadar itu baik buruknya semuanya dari Allah. Sehingga ketika oli seneng, ora oli susah. Sing susah siapa? Sing susah apa jenenge? Sing susah perasaane, nepsune, ngoten. Karena iman kan tadi sudah ditancapkan bahwa qada-qadare dari Allah. Berarti oleh ora oleh wis dadi ketetepane Gusti Allah. Sing orang terima sapa? Apa nih sing orang terima? Ngeheng apa orang gedong kayak gue? Konslet maksudnya. Lah itu terjadi konsleting atau permasalahan itu. Konslet lah, ngerti konslet. Wa tadzalamat bisuruh khayalihal qulubu, akhirnya atine dadi peteng bentuk-bentuk ketunya, ya atine dadi peteng wastabakat lan dadi apa jeneng kacau balau fiha ing dalam dunya apa al fikru pikiran. Fala tatasarrufu ila ghariha, akhirnya kecenderungan manusia ya itu cenderung kepada dunia. Ini juga disindir di dalam Al-Qur'an. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi menderas Quran sak manane, sak rasane ngaten. Akhirnya apa? Wa bihadza ihtajabat jallul ibadi illa man asamallahu. Maka dengan ini saja tutup hubud dunia ini, ya Allah akhirnya kemudian membalut atau menutup akeh-akeh kabulane Allah. Nutup apa? Nutup dari menyaksikan zat-e Gusti Allah, kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Nah, tuh. Terus itu sebab pertama hati tertutup dari menyaksikan Allah. Artinya di dalam batin orang itu selalu menggunakan hawa nafsu, wabil khusus akhirnya jadi menjunun ngurusi urusan dunia. Jadi di dalam batin itu ada tiga software perangkat lunak. Siji angan-angan pikiran, nomor loro perasaan hawa nafsu, yang ketiga hati atau kesadaran hati. Nah, yang asli dari Allah itu apa? Kesadaran hati. Ya, hari pikiran, perasaan itu baru datang setelah bayi itu berkembang, pikirannya baru pirang-pirang, perasaannya menjadi itu dan ini itu. Yang kedua, irtibatul asbab ma'a musabbiban biha wal awid ma'a ta'awadat biha atau bi amri rizki ala harapatis sabab. Ya, yang kedua adalah karena manusia sudah terpola, ya, irtibatul asbab terpola terhadap sebab-sebab ma'a musabbiban biha wal awid ma'a ta'awadat. Jadi manusia itu sudah terpola mengikuti pikiran itu terpola kepada sebab. Contoh, kata waktu fi amri rizki ala harapatis sabab, sebagaimana kayak terpolanya urusan rezeki itu menurut kebanyakan manusia harus melakukan sebab. Ya, contoh, wong yang wedus, kan ngarit. Lah tukang ngarit ki mangane suket apa mangane sega? Sega. Wong dodolan plastik, kowe madange plastik apa madange sega? Wong nyambut bekerja di kantor, makannya kertas sama pulpen apa nasi? Nah, jadi mengait-ngaitkan pekerjaan dengan rezeki yang masuk ke dalam perut. Padahal yang namanya rezeki itu yang masuk ke dalam perut ini baru bab pangan dulu. Orang yang jualan plastik, orang yang kerja di kantor, orang yang kerja apa saja, kan sudah ada yang ngurusin nandur pari, ada yang ngurusin nandur kangkung, terong ini itu yang semuanya itu nanti diolah oleh Allah, diatur oleh Allah, terus kemudian masuk ke dalam dapur rumah, dimasak sama istri, blebu maring, weteng. Lah karena manusia itu pikirannya terpola bahwa aku kan ngerora om, orangnya jare siapa? Ya, ini baru pangan loh ya. Padahal kabeh niku wis dadi aturane Gusti Allah. Kita melakukan pekerjaan kita ya, nanti kita dapat duit, kita beli ini beli itu kan aturannya Allah. Nah yang menjadikan kita bekerja dapat duit, kemudian kita beli beras, beli kangkung, itu kan semuanya pengaturan Allah. Tuh. Ada juga yang kemudian tidak bekerja tapi tetap madang. Contoh, wong lara enggak dimangap kok kayak jadi yang nggak kepengen santai orang nyambut gawe madang ya larau. Prima gelem apa ora perlu repot-repot nyambut gawe urun lara.
bayi, wong tua, ya itu. Maka kebiasaan orang bahwa saya kalau tidak bekerja itu sebenarnya itu pola pikiran saja. Lah kerja siapa? Kerja itu mendayagunakan tenaga kita untuk bermanfaat kepada kehidupan. Karena di situ ada sebuah perputaran gerakan ekonomi. Jadi itu toh. Gitu. Nah Allah sendiri ya mampu-mampu saja memberikan rezeki sing tanpa sebab, mampu sekali ya. Itu yang menjadikan orang itu tertutup ya. Yang ketiga al-wukuf ma'adhahiri syariati, yang menjadikan orang tertutup dan tertutup dari menyaksikan Allah adalah orang itu kandek berhenti di dalam syariat. Sebagaimana siiran, di dalam siiran itu kan di sana disebutkan bahwa ojo ngaji syariat bloko. Maksudnya artinya bagaimana? Jangan cuman ngaji syariat saja. Syariat itu apa? Kulit. Nah sementara isinya itu apa? Hakikat. Untuk sampai kepada hakikat perlu proses, yaitu thariqah, atau mau menempuh jalan ke dalam ranah hakikat. Ya, targhiban wa tarhiban. Ya, targhib dalam bentuk seneng, wa tarhiban lan melayu, ilman wa amalan dalam bentuk ilmu dan amal. Ya. Faqamun waqafu ma'at targhib, ada segelompok orang yang menjumenengi di dalam targhib. Targhib itu senang apa ya? Bunga-bunga, senang-senang. Fangkabu alal amal talaban lil jaza. Mereka menjunun, jungkung. Bahasa Indonesianya apa? Getu. Bahasa Indonesianya apa getu? Semangat ngalal ngamal talaban lil jaza. Getu semangat ngamal ning ternyata karpet jaluk upah. Dia lupa bahwa sing ngopah-ngopahna ati, sing ngopah-ngopahna pikiran, bahkan sing ngopahna awak niku uripe Gusti, berarti main di sini lagi. Wahumul ubad, mereka adalah para ahli ibadah. Wa qamun waqafu ma'at tarhib fa ghalaba 'alaihimul khauf. Ada juga kelompok orang yang memposisikan diri yaitu dalam posisi wedi. Ya, fa ghalaba 'alaihimul khauf, maka mereka cenderung cenderung al-khawfati, khawatir, wahumuz zuhad, mereka orang-orang yang zuhad, yaitu lari dari dunia. Wa qaumun waqafu ma'at targhibil ilmi, ada juga sekelompok orang yang termandek. Termandek siapa bahasa Indonesianya? Terhenti, termandek bahasa Indonesia. Ma'at targhibi, ya, ma'at targhibil ilmi, senang maring ilmu. Fastaghallu bi ilmi rusum wal huruf wa taraku ilmul yaqin wal khasyah wal ma'rifah. Mereka ketungkul bahas ilmu lahir, yang ilmu ngaji syariat bloko, ya, ngamal semene ganjaran semene, ya, dan ini itu, sehingga ketika mereka, yang namanya manusia kan tergantung kebiasaannya, kalau hanya terbiasa di situ ya sudah, dia hanya menggulungentah, ya, membahas masalah ilmu syariat atau ilmu kulit, sehingga mereka ya dalam hal melaksanakan ibadah apa saja hanya sebatas kulitnya saja tanpa tahu isinya. Contoh sholat itu apa? Sholat itu ya sebagaimana dawuh Allah wonten Al-Qur'an nalikane bertemu dengan Nabi Musa, aqimis sholata lidzikri. Sebelumnya qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Katakanlah Nabi, innani anallah, sungguh aku ini Allah. Yang ada ini aku, bukan akumu. Maksudnya gue, makanya kamu jangan ngaku-ngaku ada. Maka setelah kamu mengetahui innani anallah la ilaha illa ana oranana, ya, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan selain adanya aku, tidak ada apa-apa selain adanya aku, fa'budni, maka menghambalah engkau kepadaku. Kemudian wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat. Diri yang mana? Diri yang batin. Sholat itu apa? Sadar. Sadar siapa? Sadar akan adanya Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat. Dirikanlah apa? Jadikanlah batinmu menjadi orang yang sadar-sadarnya terhadap sholat. Sholat itu apa? Sholat itu sadar untuk menyadari apa? Lidzikri, untuk menyadari adanya aku.
Akunya Allah itu sudah diterangkan di dalam sifat wajib 20 yang pertama. Allah itu wujud, Allah itu ada. Supaya bisa hatinya mengerti adanya Allah, kudu sadar. Sadarnya apa? Sadarnya hati. Lah, Allah sudah mempertontonkan keberadaannya di dalam sebuah ayat, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim inna dina indallahil Islam. Ya, Allah sudah mempersaksikan, sudah mengetonkan bahasa Indonesianya apa? Menampakkan. Cukup disadari sajalah. Pertama ditampakkan kita itu kapan? Ketika dihembus ruh. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Itu pertama di dalam kandungan. Nah, ketika kita lupa di dalam kandungan, ya sudahlah. Wong setiap bangun tidur kita itu juga sama-sama kok. Ya, dikembalikan lagi. Ruh sifatnya Allah. Balik maning, balik lagi tuh bangun tidur, ya. Nah, momen yang harus diamati, yang harus disadari itu apa? Yuk, ada itu sendiri. Lagi tidur ada apa hilang? Suasananya kita itu ada apa hilang? Hilang. Ketika bangun tidur adalah itu. Lah, ada itu, ada ini bisa ditutupi apa enggak? Ya tidak bisa. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Maka ketika kita menyadari yang ada ini Allah dijaga, itulah sholat. Ketika kita paham bahwa yang ada ini Allah, itulah syahadat. Sing akhirnya diungkapkan dengan asyhadu. Saya bersaksi yang ada ini Allah. Saya sholat, bahwa sholat itu menyadari yang ada ini Allah. Itu hati ya. Nah, kalau orang yang hanya ngutek-ngutek siapa? Uwal-uwal. Nah, bahasa sing luwih anu maning gutalit karniem. Uwal-uwal ngilmu dohir. Ya, batal sah, ya, batal haram, ya itu memang perlu. Tapi kalau hanya diisi itu saja, ya. Wahum ulama dohir. Mereka itulah ulama tata lahir. Ya memang harus ditata lahirnya, tapi tidak cuma di situ. Bong aslinya manusia itu ruh, berarti ruhnya juga harus ditata. Kalau hanya sekedar ulama dohir, fahajibu bila ilmi anil maklum, mereka justru tertutup, ilmu itu justru menjadi tutup dari dia anil maklum, dari Allah yang mestinya harus diketahui. Wahiyya ma'rifatul hayyil qayyum. Ya, kudu maklum, jadi kudu maklum, kudu dong. Ya, orang bicara sholat, ya, bicara amal ibadah, kan akhir kalimatnya itu kan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu ada dua makna. Yang pertama untuk Allah, tapi kalau hakikat lillah, amal ini milik. Sebagaimana ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sebenarnya kan sadar ya, ya itu. Yang keempat al-wukuf al-ma'ah kholawatit ta'ati waladadil munajati. Justru yang menjadi hijab itu yang keempat adalah wukuf ma'ah kholawatit ta'at. Ya, seneng lakon itu manis kepenak tenang. Waladadil munajati, dan enaknya munajat. Kemarin ada yang berita sampai ke saya, ya, ada seorang ulama, ya lah, ya, justru ketika dia kepepet karena kudu ngempani santri, akhirnya dia punya kesimpulan, aku gara-gara kebebanan santri itu, ketika saya munajat minta rezeki gue ngempani santri itu nikmat. Ini kalau di situ saja ya ketutup. Itu pol-pole ya rumang sana jasane dewek kayak ngempani santri. Padahal sing ngempani santri apa? Sing ngempani kiai apa? Tuh. Ya. Wahya sumumun qatilatun. Kalau cuma berhenti sampai di sini bisa jadi menjadi racun liman waqafa ma'aha, bagi orang-orang yang terjebak di sini. Wahya li ahlil muraqabah wa biha ihtajabun katsirun minal ubad wazuhad. Ya, tadi kalau hanya bicara masalah manisnya taat, enaknya munajat, ini masih dalam proses muraqabah. Muraqabah itu apa? Nginjen. Tetapi ternyata wabiha ihtajaba katsirun minal ubad wazuhad. Nah, dalam fase ini masih banyak orang yang tertutup dari Allah, minal ubad, para ahli ibadah, para ahli zuhud, tapi masih ketutup. Ya. Waqatul lahum khawarikun wa qaramatun hisyatun fayaziduhum hijaban anillah. Dan bahkan terkadang juga muncul dari mereka khawarikul adat. Nulayani adat metu karamat, tapi mereka masih terhijab dari Allah. Ya.
jadi hati-hati. Terus yang kelima, sebab kenapa hati itu menjadi tertutup, zuhuru atharil qudrah ala hadhihi tajalliyati wa tisafuha bi awsafil ubudiyah, yakni tampaknya bekas atau akibat kudrah, ya. Jadi sifat kudrahnya Allah, ya, itu kan berpenampilan pada makhluk. Kudrah itu kan kemampuan Allah, ya. Itu kemampuan Allah itu di mana letaknya? Ya di makhluk-makhluknya Allah. Ada yang ditampilkan bodoh, ada yang ditampilkan pinter, ada yang ditampilkan suki, ada yang ditampilkan melarat. Kira-kira jenengan kepengen ditampili apa? Suki apa melarat? Lah ketika suki bisa niru Allah apa ora ing dalem lomane? Kalau tidak mampu aja wani-wani mengko kenang hisab. Ya, jadi suki, melarat, pinter, bodoh itu tampilan kudrahnya Allah. Ya, wis sekarang gampangane, sing lebih gampang sing sering kita alami. Loh, tampilannya samanya Allah sih apa? Yo, kita menjadi mendengar. Loh, mendengarnya kita sih dengan sifat mendengarnya siapa? Yo, mendengar itu hanya Allah. Jadi kalau kita belajar sifat wajib 20, di situ kita membahas sifat mendengarnya Allah, itu selain Allah budek. Loh, kita jadi mendengar, itu bukan pendengaran kita, itu bukan kemampuan kita. Ya, ketika kita membahas sifat wajib 20 melihat, sejatinya semua makhluk itu buta alias bijak, termasuk kita. Berarti melihatnya kita dengan apa? Dengan sifat melihatnya Allah. Allah saja yang melihat kok. Maksudnya begitu membahas sifat wajib 20 itu. Lah ketika kita momen yang pertama di dalam sifat wajib 20 adalah yang paling monumental adalah wujud atau ada. Jadi ketika kita membahas sifat wujud, Allah itu wujud, Allah itu ada, selain Allah itu tidak ada. Lah berarti kalau begitu adanya kita itu dari mana? Ya dari Allah. Adanya kita dengan adanya Allah. Momentumnya setiap bangun tidur. Cuma begitu. Gampang apa ngel? Kita ngilmu laku, duduk ilmu teori. Kudu sadar bahwa adanya kita itu hanya karena adanya Allah. Selain Allah tidak ada. Disingkat la ilaha illallah hayyun maujud. Hayyun itu hidup, wujud itu ada. Nah, itu keterangan dalam bentuk kalimat, dalam bentuk huruf. Ya. Geno sih bahasa Indonesianya apa? Tempatnya yang dapat kita alami dan kita rasakan setiap bangun tidur. Mulanya disunahkan bangun tidur itu sadar yang ada ini Allah. Sarengate nang Kanjeng Nabi lafaz monine mungel bunyinya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kalimatnya, bibirnya loh ya, suaranya, tapi hatinya apa? Sadar ada ini Allah. Ya, terakhir kita kembali kepada ajaran Wali Songo untuk sampai kepada mencapai hidup yang sejati, sejatinya hidup atau hidupnya Allah. Wali Songo, jadi menurut ajaran Wali Songo, ya, menyebutkan bahwa untuk mencapai kesempurnaan hidup itu harus sempurna ya. Aja setengah, ya. Angger urip setengah mati setengah gue. Siluman, layamutu wala, ya tidak bermutu ngentena, ya. Darani mati urip, darani urip mati. Wong ora sadar sih, sampai sholat dia ora sadar Allah. Nah sing marane dadi ora sadar Allah, yo kadang-kadang kita terjebak nang ilmu sarengat tok, khusus nang pasehan, khusus nang hati-hati sholat. Lah ya berarti artinya ora sadar Allah. Kalau tidak hati-hati bisa menjebak, betul loh. Hidup itu harus memperhatikan 4 hal, yakni tanggale syahadat, purnama syahadat, panglong syahadat, pati syahadat. Ya, tanggal syahadat itu apa? Mengetahui hakikat keberadaan manusia. Karena dalam keadaan diri manusia itu terdapat kenyataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya priwe? Maka turut ya, manusia itu adanya sebab adanya Allah. Kembali lagi maring lagune Roma, adanya kita ini bukti adanya Allah. Sederhana nopo angel? Sederhana. Jadi orang itu harus tahu tanggal syahadat apa? Bahwa keadaan dirinya manusia itu terdapat kenyataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian singkat mawon arep ora dawa-dawa. Yang kedua, purnama syahadat. Purnama syahadat itu apa? Adalah hati yang jernih.
Jernih artinya kalau sudah jernih itu dia tidak mengaku-ngaku wujud, tidak mengaku-ngaku ada, karena sudah berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifat wujud atau zatnya meliputi semua keadaan. Jadi atine bersih bening. Lah sing sok marahna dadi atine ku reget, ya atine ku kotor, atine ku berdebu, niku mergo lintasan anganan pikiran dan perasaan hawa nafsu. Orang bangun tidur itu bersih, tapi sejenak kemudian menjadi berdebu, kotor, ini dan itu. Mikir, baru apa? Dipikir, digayuh, menilai, menghakimi. Kue budak. Nah rata-rata manusia ini penuh dengan asumsi, prediksi, prasangka, penilaian, dan penjaskisan. Ujar-ujar si dewek siapa? Ngangka siapa-siapa nih kok? Berarti aku sebagai pikiran dan aku sebagai perasaan itu yang harus diwaspadai. Siapa yang mewaspadai? Kesadaran yang sudah jernih. Begitu ya, itu namanya purnama syahadat. Purnama dia petang apa padang? Padang atau petang? Nah, butuh sadar. Nah, yang harus difahami bahwa seseorang itu hendaknya mencapai hidup yang sejati harus menyadari bahwa segala sesuatu yang berwujud fisik ini pada dasarnya tidak ada atau tidak berdiri dengan sendirinya. Contoh, ya kita lihat pedus, kita lihat pohon, kita lihat termasuk tubuh kita. Ini yang mewujudkan siapa? Yang tadinya tidak ada sekarang jadi ada siapa? Allah. Terus sekarang kita kan bisa melihat, mengamati wujud kita kan, fisik kita, ya enggak? Itu kan dengan kesadaran ya. Itu lah mengamatinya kita, melihatnya kita kepada alam fisik ini ya juga dengan Allah atau dengan adanya Allah. Tang itu ada kan? Akhirnya jadi baru pirang-pirang kan? Bisa melihat apa saja. Lah yang dilihat secara fisik itu tajalliyul af'al atau manifestasi perbuatan-perbuatan Allah. Kita mengalami mereka semua, bisa mengamati mereka semua, bisa menyadari mereka semua itu juga dengan bersama Allah. Ya. Ketika yakni pangrong syahadat ya. Maksudnya apa? Pangrong syahadat artinya ruh yang telah sempurna. Ruh yang sempurna itu ruh yang bagaimana? Ruh yang sudah tidak terbawa-bawa oleh angan-angan pikiran, tidak terseret oleh perasaan-perasaan nafsu. Roh yang bagaimana? Roh yang berkesadaran atau hati yang berkesadaran. Untuk lebih sempurnanya bahwa roh itu berisi kurang lebihnya nek di buku-buku Thariqat itu bersifat mengandung include 7 sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ya, kudu dihening bahwa kudrah yang muncul di dalam diri kita itu kudrahnya Allah, maksudnya gitu. Iradah kehendak yang muncul di dalam batin kita itu bukti sifat iradah Gusti Allah. Ilmu, ngerti, paham itu bukti ilmunya Allah. Ya, terus mumpung masih ingat, kalau kita kepingin paham kalamullah, ya kalam itu ada 2 ya, kalam qauliyah dan kauniyah. Qauliyah itu apa? Yang di Quran, yang di mushaf itu qauliyah, ucapan nukilan dari para sahabat dulu. Nah, qauliyah ini kutipan yang di kitab itu adalah merupakan kitab yang kering. Lah kitab yang basahnya ya kaun ini, kenyataan ini. Ya, di sana cerita iblis, cerita setan, cerita itu harap dibaca di dalam batin masing-masing. Bani Adama la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Anak keturunan Nabi Adam, jangan engkau menghamba kepada setan. Itu kan harus dibaca. Orang membaca Al-Quran, baca di dalam batinmu itu banyak setan. Setan ini ngapain dapat? Beli sayana, dibaca, ikra. Aja detut buri setan nih, bang larangannya wala tatabi khutuwati syaitan kok detut buri. Nah bentuknya detut buri setan siapa? Wing perlu nilai menghakimi itu setan. Bisa maca hisib wah pirang-pirang jebule itu minta kayak ngetut. Nah setan kembali lagi untuk bisa kembali kepada ruh yang sempurna, maka potensi-potensi yang ada di dalam ruh itu harus difahami semuanya milik Allah. Jadi mengalami Allah. Mendengar itu mendengarnya ruh. Ruh itu apa? Sifat hidupnya Allah atau sifatnya Allah.
mengetahui ilmu hayat. Hayat itu sama, basor melihat, mengamati, kalam berbicara. Itu ya, itu panglong syahadat. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, seorang hendaknya mencapai hidup sempurna. Ya, harus menyadari bahwa roh itu sebagai sumber kehidupan berasal atau tampilan dari zat itu sendiri. Ya, terus kemudian yang keempat yaitu pati syahadat. Pati ini maksudnya orang nono, tidak ada, yakni patinya nafsu, matinya nafsu, hidupnya al-hayyu. Maksudnya piye? Ketika engkau kepingin mati sakjroning urip, bahasa wong Jawa lah ya. Oke, nafsunya kudu dikendalikan. Yang ketika nafsu, pikiran, perasaan dikendalikan, maka yang hidup kesadaran. Tuhan itu tentang kesadaran, bukan tentang teori di pikiran. Ibadah apa saja itu kesadaran, bukan cuman ucapan dan gerakan. Nah, kalau kita sudah paham seperti itu, maka kita sudah mengerti kalimat isi daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fisik kita saksikan ini perbuatan Allah, ruh ini adalah sifat hidupnya Allah dengan seluruh potensi-potensinya. Terus kemudian di dalam ruh juga ada sifat wujud. Kalau saya lihat di referensi Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, bahwa di dalam ruh itu juga sudah menginclude wujud ada. Ya, makanya sering saya sampaikan bahwa kapan manusia batinnya merasa ada? Ya ketika ditiup ruh, ketika diberikan hidup, akhirnya jadi menu ada. Ya, di mana adanya Allah itu huwal awalu wal akhiru. Dia itu dari dulu ada, sampai kapanpun tetap ada. Kita yang kelahiran 70, yang kelahiran 60, kemudian diuripakan ke jadi suruh menyaksikan ada ini Allah, bukan adamu. Kok malah aku ada, suruh menyaksikan Allah. Ya tidak bisa, bang, ada ini Allah, kok malah ngaku-ngaku ada. Allah itu udah ada dari dulu sampai kapan tuh, aku yang ada. Ya orang paham adanya Allah. Paham gak? Punya lah. Tuh. Karena waktu yang sudah cukup, kiranya cukup sekian dari saya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum wa minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.